Sumatera Selatan sudah menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan sejak Maret lalu. Ogan Ilir, Oki, Muba, Banyu Asin, Muara Enim, dan Pali masuk dalam kategori rawan karhutlah. Saat ini musim kemarau sudah mulai memasuki wilayah Sumatera Selatan. Seluruh pihak diminta waspada terhadap potensi kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan. Apalagi musim kemarau tahun ini merupakan kemarau kering yang lebih memicu terjadinya karhutlah. Wilayah yang telah masuk kemarau berada di zona musim 35, yakni di Kabupaten Oki bagian barat, sebagian Banyu Asin, dan sebagian Oku. Perkiraan wilayah Sumsel 100% mengalami kemarau pada Agustus atau pada saat puncak musim kemarau. Pemerintah perlu mewaspadai dini kebakaran hutan dan lahan yang rawan terjadi saat cuaca kering. Kondisi iklim di sebagian wilayah Sumatera Selatan, terutama bagian timur seperti Banyu Asin, Oki, dan Oku Timur sudah memasuki musim kemarau. Kondisi itu ditandai dengan menurunnya tingkat curah hujan. Hembusan angin kini didominasi angin timur dari wilayah Australia yang kering dan miskin uap air. Berdasarkan perakiran BMKG, musim kemarau tahun ini bersifat normal dan lebih kering dari tahun 2020. Namun tidak sekering musim tahun 2019 silam. Dengan kondisi itu, masyarakat dan pemerintah perlu mewaspadai kebakaran hutan dan lahan yang rawan terjadi saat cuaca kering. Saat apel kesiapsiagaan personil dan peralatan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla tahun 2021 di Kebun Raya Sriwijaya, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir pada 9 Maret 2021, Gubernur Sumsel Herman Deru menegaskan tanggung jawab pemerintah Sumsel untuk gencar melindungi serta membenahi dari setiap kelestarian alam di Sumatera Selatan. Kerjasama yang baik antara pihak pemerintah, masyarakat, dan pihak-pihak terkait lainnya bisa menekan musibah karhutla di Sumatera Selatan. Bahkan selain fokus untuk mengawasi dan gencar siap siaga untuk pencegahan musibah karhutla, pemerintah Sumsel juga fokus terhadap pembenahan kelestarian alam yang sempat rusak akibat dampak dari karhutla pada tahun-tahun sebelumnya. Pemerintah kabupaten kota yang rawan karhutla harus gencar membangun embung-embung yang pemanfaatannya tidak hanya untuk stok kesediaan air untuk pembasahan rawa di sekitarnya bila di musim kemarau. Keberadaan embung-embung ini juga dapat menjadi sarana budidaya ikan, bahkan menjadi pemanfaatan destinasi wisata serta bisa digunakan untuk pemanfaatan yang membawa dampak positif lainnya. Sama TNI, Polri, dan seluruh masyarakat, pemerintah daerah juga demikian terlibat semua dalam kesiagaan kita menghadapi karhutla sebagai penyakit menahun yang setiap tahun selalu saja terjadi. Dan alhamdulillah ini selalu menurun berkat kerjasama yang baik dan edukasi kepada para pemilik lahan. Sudah berangsur bertahap menyadarinya. Perusahaan-perusahaan sudah tidak membakar lagi. Kita edukasi ke plasmanya, dalam hal ini masyarakat. Ini sudah mulai terlihat kesadarannya, tapi kita tentu harus punya tanggung jawab langsung untuk membenahi yang sudah terlanjur rusak. Maka bersama dengan Kementerian PU, kita bersama-sama membangun embung-embung yang pemanfaatannya tidak hanya untuk stok air bagi kebutuhan pembasahan lahan rawa di sekitarnya jika di musim kering, tapi dalam situasi darurat helikopter waterbombing juga bisa memanfaatkan. Tapi dalam keseharian ini bisa menjadi budidaya ikan, bisa juga menjadi destinasi. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah mengalokasikan dana sebesar 30 miliar rupiah untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2021. Porsi anggaran dari APBD ini diharapkan dapat menekan kebakaran hutan dan lahan seperti halnya di tahun 2020 lalu. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Palembang menghimbau masyarakat untuk selalu mewaspadai karhutla di puncak musim kemarau 2021. Adapun puncak musim kemarau akan berlangsung di Sumsel pada Agustus hingga November 2021 mendatang.
Masyarakat dihimbau untuk selalu mewaspadai karhutla di puncak musim kemarau ini. Wilayah Sumatera Selatan saat ini mulai memasuki musim kemarau di tahun 2021 dan diperkirakan puncak musim kemarau di wilayah Sumatera Selatan itu terjadi normalnya di bulan Agustus sampai dengan September. Namun demikian perlu diwaspadai pada musim kemarau tahun ini untuk tetap mewaspadai di musim kemarau sejak bulan masuknya awal musim kemarau sampai dengan puncak musim kemarau. Adapun beberapa daerah yang patut diwaspadai di tengah situasi kemarau saat ini berpotensi terjadi karhutla, seperti daerah Oki, Banyuasin, Ogan Ilir, Ogan Komering Ulu Timur, termasuk kota Palembang. Masyarakat juga harus selalu menjaga lingkungan dengan tidak melakukan pembakaran selama musim kemarau berlangsung, terkhusus di daerah rawan karhutla, karena akan berpotensi menimbulkan asap yang dapat mengganggu kenyamanan masyarakat secara luas. Termasuk masyarakat diminta menjaga penghematan penggunaan air, sehingga mencegah terjadinya kekeringan air di wilayah Sumsel. Curah hujan khususnya di zona musim 35 yaitu di daerah Kabupaten Oki bagian barat, lalu ada sebagian Banyuasin, sebagian Indralaya, sebagian Oku Timur, dan sebagian kota Palembang. Untuk itu daerah-daerah tersebut diperkirakan akan lebih dulu mengalami tingkat kekeringan sehingga berpotensi peningkatan hotspot dan berpotensi rawan kebakaran hutan dan lahan karena daerah tersebut adalah daerah gambut. Demikian. Sesuai dengan arahan dari pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Pangdam 2 Sriwijaya Majen TNI Agus Suhardi menyampaikan, hingga saat ini status darurat bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Sumatera Selatan menjelang musim kemarau yakni berstatus siaga. Penetapan status siaga darurat ini dilakukan setelah BMKG menggelar rilis terkait perakiraan cuaca musim kemarau pada tahun ini adalah musim kemarau kering. Saat ini, pihaknya sudah bekerja sama dengan Polda, BPBD, Basarnas, dan jajaran instansi terkait lainnya dan sudah menjalankan langkah-langkah preventif, yakni dengan gencar mensosialisasikan kepada masyarakat terkait kewaspadaan terhadap karhutla, sehingga masyarakat dapat dengan bijak untuk mengambil langkah setiap hendak melaksanakan aktivitasnya, terutama di daerah rawan karhutla, dan dapat membantu pencegahan karhutla tersebut. Bahkan salah satu hal yang paling mudah yakni dapat masyarakat lakukan di daerah rawan karhutla yakni dengan konsisten dan patuh terhadap aturan dengan tidak membuka lahan dengan cara dibakar. Kemudian untuk wilayah kita, Pak Gubernur kita sudah nyampaikan bahwa kita sudah siaga karena menurut BMKG bahwa untuk tahun ini kemarau kita tidak kemarau basah lagi, kemarau kering. Walaupun kenyataan kita masih ada hujan. Begitu ya. Oke, untuk tindakan preventif sebenarnya kita sudah, baik TNI, Polri, semua kita bekerja sama untuk mensosialisasikan agar masyarakat tidak membuka lahan itu dengan dibakar. Kemudian yang paling penting lagi mancing, tidak buang puntung sembarangan supaya tidak terjadi kebakaran. Ini kita sudah menyebar, baik itu TNI maupun Polri sudah menyebar dalam rangka mengantisipasi.